Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas Informatika B. Video presentasi ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Sohibul Adkar. Nah, sebelum itu izinkan kami perkenalkan anggota kelompok kami ya, yaitu saya sendiri, Hesti Febriani dengan NIM 2410600510. Saya Revi di Sekolah Iman Rak dengan harian 26. Dan saya Angga Rifki Eksayahya dengan NIM akhir 52. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang merajut jaring keilmuan paradigma integrasi interkoneksi oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah. Biar membahas materi yang main bolik ini semakin asik, kita bahasnya sambil jalan-jalan santai aja yuk di area kampus. Boleh banget, buat teman-teman yang penasaran bagaimana Islam dan agama bisa berjalan bareng tanpa harus saling merasa paling benar, yuk ikuti obrolan kami. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau belajar agama itu kayak di dunianya sendiri? Dan belajar sains seperti matematika dan IPA berasa di dunia yang beda banget. Seolah-olah ada tembok besar yang memisahkan di antara keduanya. Nah, itulah yang disebut sebagai dikotomi ilmu. Pemisahan yang bikin umat Islam jadi tertinggal karena menganggap bahwa ilmu umum itu nggak penting, atau sebaliknya, sains maju tapi kehilangan nilai moral. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok saya, yakni kelompok 10, akan membahas tentang gagasan yang dicetuskan oleh Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Beliau adalah seorang tokoh Islam di Indonesia yang memiliki peran yang sangat besar, terutama dalam mentransformasikan Institut Agama Islam Negeri menjadi UIN, atau Universitas Islam Negeri. Beliau berhasil mentransformasikan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga. Dalam proses pentransformasiannya, beliau memiliki penerapan yang sangat baik, sangat bagus, dan hingga saat ini masih menjadi ciri khas UIN Sunan Kalijaga. Penerapannya yakni penerapan multidisipliner antara integrasi dan interkoneksi. Integrasi dan interkoneksi merupakan salah satu penghubung antara studi agama dengan studi keilmuan. Lalu apa sih integrasi dan interkoneksi itu? Nah, kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Yuk kita bahas bersama. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau belajar agama itu sering dianggap hanya untuk urusan akhirat saja? Padahal sejarah membuktikan seperti tokoh Ibnu Sina atau Al-Biruni, mereka bisa menguasai agama sekaligus kedokteran dan astronomi. Mengapa sekarang justru terjadi dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum? Muhammad Amin Abdullah melihat bahwa akar masalah keterpurukan umat Islam itu adalah dikotomi keilmuan yang kaku. Beliau menawarkan pendekatan integrasi interkoneksi sebagai restorasi paradigma keilmuan. Integrasi artinya menyatu padukan, sedangkan interkoneksi saling keterhubungan. Dalam studi Islam, pendekatan multidisipliner ini berarti setiap bangunan keilmuan itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai single entity, melainkan harus saling menyapa, mengoreksi, dan bekerja sama antar disiplin ilmu. Nah, dasar pendekatannya ini mencakup 3 wilayah, yaitu Hadoroh An-Nas, Hadoroh Al-Ilm, dan Hadoroh Al-Falsafah. Kalau kita sepakat ilmu itu harus menyatu, lalu bagaimana kita membayangkannya? Apa semuanya harus dicampur adukan menjadi satu, sampai kehilangan identitasnya? Tentu tidak. Bayangkan, konsep jaring laba-laba yang kokoh namun fleksibel. Profesor Muhammad Amin Abdullah menggunakan metafora jaring laba-laba atau spider web untuk menggambarkan hubungan keilmuan yang bersifat teoantroposentris integralistik, yaitu
pertama, pusat jaring, berisi Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilai universal. 2. Lapisan dalam, adalah metodologi dan ulum ad-din klasik seperti tafsir, hadis, dan fikih. 3. Lapisan luar, yaitu menghubungkan keilmuan agama dengan isu global seperti hak asasi manusia, gender, dan lingkungan hidup. Garis pembatas antara disiplin ilmu di sini digambarkan semi permeable, seperti pori-pori yang memungkinkan sirkulasi informasi, dialog, dan kritik, namun tetap menjaga eksistensi masing-masing ilmu. Ini menghindarkan kita dari arogansi keilmuan. Nah, lalu bagaimana kita memandukannya dalam kehidupan nyata? Paradigma ini merupakan penapan konkret secara luas, yakni yang pertama, bioetika, memadukan biologi dengan etika agama, misal dengan riset bioteknologi, di mana nilai Islam, Masaik, Syariah bertindak sebagai regulator secara moral untuk menjaga garis keturunan dan kemaslahatan manusia. Yang kedua, kelestarian lingkungan, mengaitkan konsep khalifah fil ard dengan teknologi hijau, di mana mahasiswa diajak untuk melakukan objek pengelolaan lingkungan yang didasari dengan tanggung jawab spiritual. Yang ketiga, riset tentang kesehatan. Contoh menarik adalah penelitian wudhu secara medis oleh Leopold Werner von Helmholtz yang membuktikan bahwa membasuh pusat saraf tentu sangat baik untuk kesehatan saraf. Inilah bukti sains dan agama bisa saling memperkuat dan memberi makna baru dalam kehidupan kita. Aku mau nanya dong, apakah pendekatan integrasi ini justru merusak objektivitas sains karena dicampur dengan dogma agama? Tidak, paradigma ini menerapkan metode triple hadoro di mana budaya teks, sains, dan filsafat berdialog secara seimbang tanpa menghilangkan kemandirian masing-masing disiplin keilmuan. Betul, sifat hubungan adalah semi-permeable, yang artinya setiap ilmu tetap menjaga identitasnya secara masing-masing, namun memiliki pori-pori dialog agar sains memiliki panduan etis dan agama tetap relevan dengan realitas modern. Apakah paradigma jaring laba-laba ini hanya wacana teoritis kampus, atau secara nyata memiliki manfaat bagi masyarakat luas? Sangat nyata. Ia dirancang menjawab isu global di lapisan luar jaring, seperti krisis lingkungan dan kemanusiaan, agar agama menjadi solusi konkret bagi problematika kemanusiaan saat ini. Kita juga menerapkan intersubjective testability, yaitu kebenaran tidak diklaim sepihak, melainkan diuji bersama agar hasilnya lebih humanis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kesimpulannya, dunia modern terlalu kompleks untuk dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Saatnya kita berpindah dari pola pikir tertutup menuju pola pikir yang saling terhubung. Karena ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu bisa kehilangan relevansi zamannya. Mari merajut dari ilmu untuk peradaban yang lebih baik.